Guys, makan dulu ya sebelum kita mulai. Tuh, dua, tiga. Jangan lupa like, subscribe. Hai guys, balik lagi di channel YouTube aku, Diah Teja. Sebelum aku lanjut, jangan lupa kalian untuk like, comment, share, and subscribe ya. Dan apabila ada pengetahuan mengenai video ini, jangan lupa komen di bawah ini ya, biar aku makin semangat buat videonya. Yuk belajar hukum bareng. Oke, ini jadi ada contoh kasus mengenai objek jaminan yang terbakar. Bagaimana akibat hukum dan upaya penyelesaiannya apabila sebuah rumah yang dijadikan objek jaminan terbakar, dan bagaimana pelaksanaan eksekusi objek jaminan tersebut. Sebelum aku membahas kasus di atas, aku mengasumsikan bahwa rumah yang dijadikan objek jaminan itu didasari oleh adanya perjanjian kredit. Yuk bahas. Oke, dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan serta perubahannya dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tidak terdapat aturan mengenai perjanjian kredit tersebut dibuat secara tertulis atau lisan. Tetapi pada umumnya hal yang terjadi di setiap lembaga keuangan, dalam hal ini bank, setiap debitur yang meminjam uang di bank harus mengajukan permohonan kredit, dan permohonan tersebut diajukan secara tertulis kepada pihak bank tanpa melihat berapa jumlah kredit yang diminta. Kemudian terdapat jaminan atas kredit tersebut agar dapat menjamin hutang dibayarkan tepat waktu sesuai dengan perjanjian kredit antara pihak debitur dengan kreditur. Jika pihak debitur konfrontasi dalam pelunasan hutang, maka benda yang dijadikan objek jaminan oleh debitur dapat dijual oleh kreditur untuk mengganti utang yang belum lunas. Sebelumnya, aku mengasumsikan bahwa rumah yang dijaminkan tersebut melalui hak tanggungan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah serta benda-benda yang berkaitan dengan, sehingga dapat diketahui berdasarkan ketentuan di atas, hak tanggungan atas rumah yang terbakar tidak hangus begitu saja ya, sebab hak atas tanah masih ada. Maka menurut aku, eksekusi terhadap hak tanggungan tetap bisa dilakukan oleh kreditur. Oleh karena itu, dalam hal tanah dan rumah dijaminkan dengan hak tanggungan. Esensinya, yang menjadi jaminan adalah tanah beserta bangunan rumah. Jadi, hilang atau rusaknya rumah tidak berarti jaminannya hilang, karena jaminannya itu masih ada. Kemudian, apabila pada suatu kondisi di mana eksekusi hak tanggungan masih tidak cukup untuk melunasi hutang, kreditur bisa mengajukan gugatan untuk memenuhi pelunasan sisa piutang yang belum terbayarkan terhadap debitur atas harta kekayaan debitur yang lainnya. Namun perlu diperhatikan juga, selain persoalan eksekusi hak tanggungan, apabila kebakaran rumah ini dilakukan dengan sengaja, maka pelaku dikenakan pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan pidana penjara 12 tahun atau dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun penjara. Sedangkan apabila dilakukan secara tidak sengaja, pelaku dikenakan pasal 188 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana kurungan 1 tahun. Nah teman-teman, segitu pembahasan mengenai hukum yang membahas tentang objek jaminan terbakar ya. Di video kali ini saya menjelaskan pengetahuan umumnya saja. Jadi yang saya sampaikan itu sesuai dengan sepengetahuan
Jadi kalau kalian ada pengetahuan lain, silakan sharing bersama-sama di sini. Terima kasih sudah nonton. See you di video aku selanjutnya. Bye bye.